Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kehidupan setelah mati. Maka saya beri judul, Tidak ada kehidupan setelah mati. Nah, itulah judulnya saudara. Dan itulah sesungguhnya kebenaran sejati. Karena setelah kita mati tidak ada kehidupan. Lah kenapa banyak sekali agama-agama, termasuk agama Hindu, mempercayai bahwa setelah mati ada perjalanan sang atma, sang roh. Nah, itu sesungguhnya adalah kepercayaan Hindu kuno. Kepercayaan agama Hindu, orang-orang Hindustan 7.000 tahun yang lalu. Resi-resi tahun 7.000 tahun yang lalu, itu sudah pintar-pintar sudah. Beliaunya sudah melihat ini ada bulan, ada bumi, ada matahari, pasti ada yang menciptakan. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat yang bisa menguasai orang-orang lahir, orang-orang lainnya. Jadi orang-orang seperti ini resi-resinya hidupnya enak karena hebat. Jadi kalau ditanya oleh umat manusia, apakah ini ada yang menciptakan ya resi? Ya ada, aku sudah dibisiki. Oleh dibisiki. Karena dia tidak tahu. Dia yakin orang-orang resi-resi zaman itu 7.000 tahun yang lalu, ya sudah yakin. Pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin nggak ada. Tetapi ini kesempatan peluang bisnis ini. Akhirnya dia bilang, aku sudah mendapat bisikan, sudah mendapat dari Tuhan, bahwa ini emang ada yang menciptakan. Itu namanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Terus seperti apa beliau? Tidak berwujud, tidak pernah dilahirkan, maha besar. Tidak terpikirkan dan wajib disembah-sembah. Lah kalau tidak nyembah-nyembah, Risi, ya kamu kalau tidak mau menyembah-nyembah, tidak mau jadi pengikutnya, jadi neraka. Apa itu neraka? Nanti kamu setelah mati, kamu akan dimasukkan ke neraka, diinjak-injak, dibakar, ditusukin, kamu menangis seumur hidup kamu. Waduh, berat juga. Ya Risi, ya berat sekali. Tinggal kamu pilih, mau kamu enak, hidup di surga. Waduh, ya Risi, ada surga. Wah, surga enak banget. Itu surga nanti. Aku yang megang kuncinya. Ikut aku ya kamu nanti di surga. Harus jadi orang baik, harus mengikuti apa petunjuk-petunjuk aku. Itu kan bisikan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Pintar. Jadi resi-resi ini hidupnya enak, saudara-saudara, mendapat upeti dari orang-orang, dari raja juga. Takut raja, ngasih upeti juga. Nanti takut tidak dapat surga. Nah, itulah hebatnya orang-orang itu 7.000 tahun yang lalu, saudara. Nah, menjanjikan surga, kalau tidak mengikuti jadi neraka, akhirnya kan menyebarlah agama ini ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Arab. Diharap ini yakini kebenarannya, jadi banyak pengikutnya. Akhirnya ini setelah nanti kita mati akan ada perjalanan hidup, padahal itu ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena 5.000 tahun yang lalu Tuhan berwujud seperti manusia, sama dengan manusia, bernama Krishna turun ke dunia ini mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang tidak berwujud itu. Yang menciptakan segalanya ini aku, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak termanifestasikan, Maha Tunggal dan Maha Abadi. Begitu Krishna itu. Krishna tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Nah, inilah yang mengajarkan yoga supaya manusia di dunia ini tahu, jangan omong-omong saja. Dengan memiliki cahaya, badan dipenuhi dengan cahaya, maka kita bisa melihat Tuhan. Oh itu. Gitu. Makanya di dalam bab 12 Sloka 3 Krishna bersabda, Ye tuaksaru manir desyamu awiyatam paryupasate salwatro gam acintyam jo kudo seta
mo acalam ruang. Artinya Tuhan penguasa langit dan bumi yang maha besar dan maha tinggi, yang tidak terpikirkan dan tidak memiliki nafsu birahi, yang ada di mana-mana, niscaya tidak dapat memberikan perlindungan. Karena Tuhan yang tidak berwujud sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, walaupun sudah berusaha dianalisa dari sudut pandang berbagai macam ilmu pengetahuan manapun. Itu saudara-saudara, ternyata tidak ada. Nah, karena Tuhannya saja tidak ada, berarti perjalanan juga menjanjikan surganya itu juga tidak ada. Demikian saudara-saudara. Makanya pengikut Tuhan yang tidak berwujud itu nasibnya menyedihkan. Tidak memiliki cahaya, badannya tertutup dari cahaya, saudara. Jadi orang yang badannya tertutup dari cahaya itu namanya orang-orang awertam atau orang-orang kafir. Kafir atau awertam itu artinya tertutup dari cahaya. Karena tertutup dari cahaya, maka mereka tidak terbebas dari penyakit dan pasti akan mati. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Krishna bersabda, Kleso adi kataras tesamo awiyakto asakta cetasa awiyakto higatir de dukam deho awat bir awap yati. Artinya orang-orang yang senantiasa dengan senang hati menjadi budak dan pengikut Tuhan yang tidak berwujud, niscaya akan mengalami kerugian dan terkena berbagai macam penyakit. Pikirannya mudah cemas dan pasti akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan, karena pengikut Tuhan yang tidak berwujud, badannya tertutup dari cahaya, sehingga tidak terbebas dari rasa takut dan pasti akan mengalami penderitaan dan kematian. Nah, itu saudara-saudara. Jadi pengikut Tuhan yang tidak berwujud itu karena tidak ada. Maka Tuhan yang sesungguhnya turun 5.000 tahun yang lalu, turun ke dunia ini mengajarkan yoga, diajarkan kepada Arjuna. Nah, terus itulah yang kemudian ditulis di dalam sebuah buku namanya Bhagavad Gita. Nah, di sana juga dikatakan bahwa mati itu tidak ada selanjutnya, mati itu binasa. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 16. Krishna bersabda, No asatah widiyate bawo, no abawo widiyate sattah. Ubayor api restontas tu anayos tato darsipi. Semua orang di dunia ini percaya bahwa semua orang yang lahir pasti akan mati. Dan semua orang juga percaya bahwa mati tidak binasa. Tetapi kedua kepercayaan itu berasal dari orang yang pengetahuannya terbatas. Karena sesungguhnya orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan, karena mati itu adalah binasa. Jadi mati itu binasa, saudara. Tidak ada orang bisa setelah mati berjalan lagi nanti ke surga, ke neraka. Ada yang malah yang bersenang-senang, ada yang saya melihat orang ada memecahkan perawan, saudara-saudara. Aneh-aneh. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, rohnya kemana? Rohnya itu adalah benar. Anasino aprameoso. Jadi roh itu adalah benar yang sangat kecil sekali, tidak terukur dan tidak bisa binasa. Di dalam Bhagavad Gita
bab 2 sloka 24, Krishna bersabda, Aceh dio ayamo dahyo, ayamo kledio, asyo ewojo, nitya sarwo gata setanu, raja luyam, sana tanah. Artinya, roh atau atma adalah benda yang bening, yang tidak bisa dibakar, tidak bisa dibasahi, tidak bisa dikeringkan, dan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tidak bisa bergerak ibarat sebatang pohon tanpa cabang, kekal dan bercahaya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berpergian. Nah itu roh, saudara-saudara. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melakukan perjalanan lagi. Nanti setelah di surga, selesai surga, turun lagi ke dunia. Tidak, saudara, sudah selesai. Makanya kalian jangan macam-macam. Kuasailah agama Hindu ini, karena kesempatan kita hidup cuma sekali, nggak ada 2 kali, saudara-saudara. Nah itu agama yang lama kan sudah saya bilang, itu adalah jom, itu tidak ada. Jadi kita harus, jadi kalau ingin mencapai Tuhan ya dengan ilmu agama yang sudah diturunkan oleh Tuhan yang sungguhan. Begitu, saudara-saudara. Jadi, nah kalau kita, kalau kita nanti mati atau kita tidak memiliki cahaya, pasti kita akan mati. Oleh karena itu kita harus memiliki cahaya. Nah, kalau kita tidak memperoleh cahaya, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup terus-terusan, maka kita akan mengalami mati. Sedangkan kalau kita berhasil memiliki cahaya, kita akan hidup abadi. Demikian, saudara. Kalau mati, sudah selesai. Maka mari kita lihat Bhagavad Gita bab 9 sloka 3. Krishna bersabda, Asradodano purusa, dharma sawaso parantapo, aprapio mam niwartante, mertiu samsara watmani. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai selada dan tidak menyalakan api suci, niscaya badannya tertutup dari dharma. Oleh karena itu, wahai parantapa, mereka akan tetap berada di jalan penderitaan dan pasti akan mati. Sehingga tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa dan juga tidak bisa menjadi penghuni surga. Demikian, saudara-saudara. Jadi, kalau kita mati itu sudah selesai. Kalau kita tidak memiliki cahaya itu kita udah di samping selesai, kita dungu, saudara. Kita menjadi orang dungu. Kita hidup sekali ini sudah diberikan oleh Tuhan jalan yang baik, namanya yoga. Tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak berusaha menggunakan otak kita untuk berpikir mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi orang-orang Hindu sekarang ini di seluruh dunia itu kan luar biasa menyedihkan saya lihat. Kalau diskusi itu, diskusinya juga lemah sekali karena tidak berdasar kitab suci. Padahal kitab sucinya jelas, Bhagavad Gita itu. Tentang ketuhanan itu jelas, tapi berbelit-belit nggak jelas karena memakai Upanishad. Sedangkan Upanishad itu adalah pikiran-pikiran seseorang atau pikiran manusia. Yang menjadi wahyu itu sesungguhnya Bhagavad Gita yang bisa membuat kita menjadi orang suci. Demikian, saudara-saudara. Kasihan lah. Masa berdebat orang-orang ini atau sama Sakir Naik saja kalah, padahal Sakir Naik itu tidak tahu apa-apa tentang Hindu. Dia tidak mengerti apa api yoga itu, tidak mengerti. Ya, jadi karena orang Hindu sendiri juga tidak tahu, ya begitulah jadi. Demikian, saudara-saudara. Nah, jadi kita kalau tidak memiliki cahaya, kita itu dungu, saudara. Benar-benar dungu.
Itu kata Tuhan. Karena kita kan sudah diberikan kesempatan turunkan jalan yang baik, tetapi tidak bisa menerjemahkannya. Itu Bhagavad Gita, saudara-saudara. Itu dulunya diterjemahkan di Inggris, di London itu. Dan diterjemahkan di sana ke dalam bahasa Inggris, setelah jadi dibawa lagi ke India. Diajarkan di India, juga diajarkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal isinya sudah sesat. Tetapi karena orang-orang Hindu tidak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir, untuk bisa mengetahui narasi, apakah narasi ini benar apa sesat, tidak bisa, maka diikuti saja. Begitu, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya kita menjadi terkebelakang. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, akhirnya kita mengikuti yang salah. Tetapi sulit sekali, saudara. Sebenarnya sudah lama saya buat video, sudah lama memberitahu orang-orang, sarjana-sarjana agama Hindu, saya katakan itu coba dilihat lagi, karena Bhagavad Gita itu kelihatannya sesat itu tafsirnya. Tapi karena mereka yang sudah mengatakan bertahun-tahun mempelajari, kan nggak mungkin lah pikiran saya aja yang salah katanya. Jadi demikian, saudara-saudara. Jadi kasihan lah orang-orang Hindu itu tidak tahu Bhagavad Gita. Sesat, saudara. Dari bab 2 itu luar biasa, 180 derajat. Kalau Krishna mengatakan timur, itu dialihkan ke barat. Krishna mengatakan tidak mati, dikatakan mati. Makanya tidak aneh orang Hindu itu tidak tahu moksa, tidak tahu dharma, tidak tahu surga, tidak tahu neraka. Tidak tahu semuanya. Udah kemana-mana jalannya nggak jelas. Itu fakta. Kalau tidak fakta saya nggak berani ngomong. Dan kalau saya ditanya, siapapun nanya saya, itu ambil Bhagavad Gita itu. Apa yang saya katakan di video-video saya, itu kebenaran. Sesuai artinya yang sesungguhnya. Saya terjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia. Bukan dari bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggrisnya saya sudah tahu itu sesat. Begitu, saudara-saudara. Jadi, nah, orang-orang kita, orang-orang Hindu ini, karena saking tidak tahunya, kita bisa moksa dengan bakti. Moksa tidak tahu, saudara. Tidak ada orang dengan bakti bisa. Dengan membaca Bhagavad Gita bisa moksa, tidak. Dengan bakti, tidak. Dengan sesaji, dengan macam-macam, tidak. Yang bisa membuat kita moksa hanya satu, yaitu cahaya atau api yoga atau dharma. Bagaimana caranya memiliki cahaya? Itu hanya ada dua jalannya, Raja Yoga dan Karma Yoga. Itu, saudara-saudara. Jadi tidak ada dengan bakti. Dan makanya saya tadinya kan menaruh harapan kepada suatu grup, ya, suatu kelompok yang namanya Hari Krishna. Awalnya saya mau menaruh harapan, tapi begitu saya melihat, sedih lagi saya. Mereka sama saja juga tidak mengerti bahwa Bhagavad Gita yang berbahasa Inggris itu sesat. Makanya dia sehari-harinya itu dia bilang apa? Hari Rama, hari Rama, Rama, hari. Padahal itu yang dilarang sama Krishna. Itu tidak boleh. Kalau kita ingin mencapai Tuhan, kita harus damai. Tidak ada kata-kata, tidak ada apa-apa, pikiran itu hening. Jadi samadhi itu hening, saudara, tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia gagal juga. Dan mereka juga tidak tahu Bhagavad Gita itu. Jadi terjemahannya yang digunakan itu terjemahan yang dari bahasa Inggris. Sedih sebenarnya, saudara-saudara. Tapi kalau pengikutnya juga sama, ya banyak pengikutnya. Kalau saya sih terus terang aja, setiap video saya memang sedikit sekali orang yang menontonnya. Karena mungkin dia lihat aneh. Dia lihat aneh, ini orang apa? Orang sarjana aja nggak begitu gitu. Mereka tidak tahu. Jadi kalau orang-orang itu jarang bisa menggunakan otaknya untuk berpikir, saudara. Makanya Rocky Gerung itu semua orang dibilang dungu.
Karena yang bisa menggunakan otaknya untuk berpikir, dia pikir dirinya sendiri, hanya Rocky Gerung aja. Dan dia tidak tahu saya lebih tinggi lagi cara berpikirnya. Tidak perlu saya menguasai semua ini yang tidak berguna. Yang saya perlu kuasai hanya dua, Tuhan menyuruh. Ilmu pengetahuan dunia dan yoga. Yoga untuk apa? Untuk mencapai Tuhan. Untuk supaya badan bisa dipenuhi oleh cahaya. Ilmu pengetahuan dunia apa? Teknologi, supaya saya bisa hidup, supaya saya tidak menderita, secara ekonomi sejahtera, bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri. Saya harus tahu teknologi. Yang saya kejar teknologi yang sesuai dengan saya. Hampir 10 tahun saya melakukan penelitian, mencari jamu. Kemana-mana saya kalau tugas, saya pasti menyempatkan diri untuk mencari berbagai macam jamu di tempat-tempat di seluruh Indonesia ini. Akhirnya sempurnalah setelah selama 10 tahun, saya bisa menciptakan jamu. Dan jamu itu bisa mengobati orang-orang sakit berat, termasuk gagal ginjal, termasuk gula. Nah, itu saya obati dengan jamu saya. Sedangkan kalau kanker tidak bisa diobati dengan apa-apa, itu mesti dengan cahaya. Saya mengobati kanker tanpa obat. Dan itu nanti yang menyatakan sembuh dokter, bukan saya. Begitu, saudara. Nah, itulah yang saya kejar. Jadi yoga saya lakukan, teknologi juga saya kejar. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah menguasai apa-apa. Toh tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lihat aja nanti. Saya sekarang ini umur 69 tahun. Saya kelahiran tahun 56. Sekarang umur sudah menginjak 69. Kalau saya mungkin dijejerkan dengan orang-orang yang umurnya masih muda, tetapi karena mereka tidak memiliki cahaya, ya pasti mereka kelihatan lebih lemah dari saya. Saya lebih tangguh karena saya sudah memiliki cahaya. Di dunia ini hanya ada dua jenis orang, derajat orang, saudara. Orang biasa dan orang mulia. Orang biasa adalah orang-orang yang belum memiliki cahaya. Orang mulia adalah orang yang sudah memiliki cahaya. Demikian, saudara-saudara. Sangat penting cahaya ini. Karena cahaya inilah yang bisa mengantarkan kita nanti ke tempat Tuhan. Demikian, saudara-saudara. Jadi perlu diketahui, jadi mati itu adalah binasa. Tidak ada lagi perjalanan setelah mati selesai. Kalau kita bisa menguasai yoga, kita bisa melihat roh itu nanti di mana. Karena kita bisa melihat roh, bisa melihat Tuhan, dan bisa melihat api yoga. Mari kita lihat bab 6 sloka 29. Krishna bersabda, Sarwo Buddha setam atmanam, Sarwo Bhutani jo atmani, Iksate yoga yukta atmu, Sarwatro samo dasana. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk menyempurnakannya, semua makhluk hidup diisi Atma. Dan dimanapun berada, wujud Atma itu sama. Dan orang-orang yang sudah menguasai yoga bisa melihatnya dengan jelas. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi roh itu sama wujudnya, sama kecil-kecil, tidak tahu, tidak bisa membedakan roh itu ini yang mana, karena itu tugasnya hanya untuk supaya menyempurnakan makhluk hidup supaya bisa hidup seperti kita ini. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara. Jadi itulah supaya kalian tahu bahwa setelah kematian tidak ada lagi apa-apa. Tetapi kalau kalian bisa memenuhi badan kalian dengan cahaya, maka kalian akan bisa mencapai Tuhan. Kata Tuhan, Hato wo prasapsi swarga, Jitwo wo
boksase mahim, artinya orang-orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya ketika masih berada di dunia ini, niscaya menjelma menjadi seorang penakluk, sehingga tidak bisa dibunuh dan pasti akan menjadi penghuni surga. Nah itu yang hidup terus itu, yang badannya dipenuhi dengan cahaya. Kalau badannya tidak dipenuhi cahaya, ya mati, selesai. Ya akan mengalami penyakit. Nah itu jangan bangga saudara-saudara, sudah 5.000 tahun yang lalu dikatakan mati itu binasa. Kok masih ada banyak, termasuk orang Hindu, masih ada perjalanan sang Atma setelah ngaben. Nah itu kan kenapa orang itu ngomong itu, karena tidak tahu Bhagavad Gita, tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita ini. Jadi dengan bangganya dia mengatakan itu. Kalau tahu kan malu. Oh iya ya, ternyata tidak ada perjalanan. Soal ngaben itu, apapun masalahnya, ritualnya, itu adalah tradisi. Krishna bersabda, tradisi di suatu bangsa tertentu atau tempat tertentu tidak usah kita merubahnya, dibiarkan. Jadi pengikut-pengikut yoga dari India ini ketika menyebarkan yoga atau agama Hindu ini, membiarkan tradisi budaya di negara masing-masing. Seperti di Jawa, tradisinya Jawa dibiarkan, tetapi diajarin yoganya, diajarin asana, pranayama, bandha, mudra, puasa, yajna, dan samadhi. Tetapi ritual-ritual sehari-hari ya tetap tidak dirubah. Begitu juga yang di Bali, tidak ada perubahan. Resta Bali ya saya juga ikut Resta Bali. Tetapi yoganya, ini rohaninya. Makanya agama Hindu itu dua isinya, rohani dan tradisi atau budaya. Budaya atau tradisi ini nggak usah dirubah-rubah, karena dunia ini perlu keanekaragaman. Kalau sama semua, siapa yang berpariwisata? Itu, jadi pariwisata itu nanti tumbuh, Tuhan itu lebih hebat, lebih tahu, tumbuh. Kalau dengan adanya aneka ragam. Tidak boleh sama. Kita orang Bali tidak boleh ngikut-ngikutin orang India, pakaiannya, cara ngomongnya apa, yang biar kita sudah memiliki kok cara bernyanyinya, cara melantunkan kitab suci. Kita boleh kok cara Jawa, cara Bali, terserah. Tidak harus cara India. Begitu juga pakaiannya, tradisinya, saudara-saudara. Jadi kalau kita ngikuti agama itu harus pintar, jangan bodoh. Kalau kita bodoh, kita susah hidup itu. Jadi terbatas, terkungkung. Jadi kadak dalam tempurung. Orang sudah pada kemana, teknologi kemana. Kita tidak dapat apa-apa. Kaya juga tidak. Terus mati binasa. Tidak dapat surga. Demikian. Karena surga itu di bumi yang paling utama. Orang yang bisa ke sana, orang yang hidup, yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya. Demikian saudara-saudara, jadi supaya diketahui. Tapi memang banyak orang yang mencari Tuhan, mencari surga, tapi tidak tahu. Kan harus baca. Karena Bhagavad Gita itu, saudara, perlu saya kasih tahu, itu adalah milik seluruh umat manusia. Hanya turunnya aja di India. Semua orang boleh mengikutinya. Makanya Tuhan bersabda, surganya Tuhan itu boleh untuk semua orang. Tapi syaratnya harus badannya dipenuhi dengan cahaya. Nah, gimana cara memenuhi cahaya? Ya ikut saja ajaran yoga ini. Ada dua caranya, yaitu karma yoga dan raja yoga. Ada cara lain, saudara, yang penting bisa damai itu kan memerlukan kepintaran atau kecerdasan tertentu. Kalian tidak usah belajar Bhagavad Gita, tidak usah belajar yoga. Kalian bisa mencapai Tuhan. Penuh badannya dengan api yoga. Bagaimana caranya? Kalau kalian bisa damai. Apa itu damai? Supaya kalian tahu ya. Damai itu adalah ketika kita duduk bersila. Badan sudah tidak bergerak-gerak lagi, ibarat seperti paku ditancapkan di papan. Pikiran sudah tidak berkelana, kuping sudah tidak mendengarkan apa-apa, sudah sepi. Sudah tidak merasakan apa-apa, sudah damai. Itu yang namanya damai. Memang ada beberapa orang, saya dengar orang Hindu yang motor, nggak mungkin tidak dengarkan, telinganya bolong. Nah itu orang yang masih dosanya besar, saudara.
keterikatan terhadap dunia maksudnya kencang banget itu. Itu tidak bisa mengalami seperti itu. Saya ngalami. Kalau tidak ngalami bagaimana mendapat cahaya? Saya mendapat cahaya karena mengalami. Bisa damai, bisa tidak mendengar apa-apa. Nah, itu sulitnya luar biasa saudara-saudara. Memang sulit. Saya melakukannya dari sudah lama. Dari tahun 76 baru saya berhasil tahun 96. 20 tahun saya baru bisa. Itu pun karena saya mengalami penyakit yang luar biasa. Badan saya sudah nggak jelas. Akhirnya kepasrahannya tambah tinggi. Akhirnya saya bisa mencapainya. Demikian saudara-saudara. Jadi berusahalah belajar yang benar begitu. Ya jangan di luar, jangan Upanishad itu kan bukan wahyu. Wahyu itu Bhagavad Gita. Yang bisa membuat kita menjadi suci itu Bhagavad Gita. Lain itu tidak bisa. Di Bhagavad Gita itulah kita diajarkan serada. Jadi masih banyak agama hidup itu yang harus diperbaiki, banyak yang harus dirubah, tidak apa-apa daripada sesat terus. Demikian saudara-saudara. Jadi ya terserah mau kalian berubah, mau mencapai Tuhan, mau binasa, ya itu urusan sendiri-sendiri. Yang penting saya sudah memberikannya. Karena tugas saya, kata Tuhan, siapapun yang sudah menguasai yoga ini wajib memberitahukan kepada yang lainnya tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Demikian saudara-saudara. Jadi demikian sampai sini, semoga bisa dipahami. Untuk itu saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.